reaksi saja. Apakah ajaran seminar pria sejati dan wanita bijak menurut reform Alkitab? Nah, saudara, kadang-kadang mengaku dosa secara terbuka di hadapan semua orang bukan saja tidak menyelesaikan persoalan, malah memberikan kepada setan kesempatan untuk menyerang kekristenan. Saya takut sekali orang yang mengatakan saya berdosa kepada istri saya sampai gini. Itu saat dia bukan bertobat, cuma ingin menyatakan, menonjolkan namanya diketahui oleh banyak orang. Yang orang datang mendengar juga bukan orang yang mau berdoakan Kristen lebih suci, hanya untuk ingin mengetahui rahasia orang lain. Satu rahasia diketahui oleh orang satu yang monopoli di dalam satu kota. Yang satu rahasia dibongkar supaya seluruh dunia mengejek. Saya ada satu pikiran, semua dengar baik-baik. Investasi setan ada memperbolehkan Kristen besar sekali sementara. Seluruhnya dihancurkan mendadak. Ya. Maka gereja yang cepat besar itu mesti hati-hati. GRII tidak cepat besar. Dari permulaan sampai sekarang pertumbuhannya stabil. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya mau besar, gampang. Saya tidak usah tegur orang. Saya khotbah yang enak-enak. Teknik pidato saya bagus tak? Bagus tak? Tidak tahu loh. Saya memperkembangkan teknik pidato. Saya bisa bercerita, ngomong terus 500 tahun. Tidak usah lihat. Saya bisa bikin orang yang tua pun tertarik, yang muda pun tidak berani ngantuk. Saya bisa bikin semua pendengar terpersona diam sampai tidak ada suara berjam-jam. Saudara tahu di Manado sudah berapa kali ribuan orang, puluhan ribu orang tidak ada kursi, berdiri ikut kebaktian 3 jam baru pulang. Lalu ada orang yang bawa kursi dari rumah. Jadi engkongnya, papanya, anak bawa satu bangku. Sampai di situ terus semua tutup baris, tidak boleh orang lain ikut. Pulang bawa pulang lagi. Sepanjang jalan itu barisan kursi. Hari ketiga mulai banyak orang juga bawa kursi untuk disewakan. Bukan guyonan, itu sungguh-sungguh. 65.000 orang berdiri. Cuma kita sediakan 500 kursi orang tua di depan. Yang lain semua berdiri begini terus sampai 3 jam tidak bicara. Jadi Tuhan kasih alih saya bisa loncat-loncat. Ya. Dan kalau saya ngomong ini gini-gini, ya tidak mungkin tidak perhatikan. Saya bukan tidak ngerti pidato. Mau bikin lebih banyak orang gampang. Bikin banyak persembahan gampang. Sentuh emosi mereka. Tapi bukan. Saya dipanggil bukan itu. Saya dipanggil untuk membereskan pikiran, doktrin yang tidak benar, hati yang menyeleweng. Satu langkah tetap satu langkah. Nah, itu sebab kalau ada orang-orang seperti pria sejati dan sebagainya, itu caranya mengaku dosa terbuka di hadapan umum, kelihatan mengkagetkan orang, tapi terus menerus begitu. Itu seperti setan mengizinkan kita membongkar semua kerusakan kita untuk orang dunia mengejek kekristenan. Tapi yang datang dengan menikmati kadang mengetahui rahasia. Manusia paling suka tahu rahasia orang lain. Nah, ini kejebak. Dan apakah berarti kita tidak boleh mengaku dosa? Boleh. Mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan mengaku dosa terhadap orang yang engkau bersalah. Tapi bukan perlunya di hadapan semua orang, koreksi semua dirimu, kegagalanmu. Kecuali Tuhan yang izinkan. Seperti dosa Daud itu diizinkan ditulis di dalam kitab suci. Semua boleh tahu. Tapi Daud tidak mengatakan kumpulkan Israel, aku berdosa. Kasih tahu semua. Bukan begitu. Jadi kita harus bijaksana. Setan bisa bekerja dengan luar biasa. Investasi setan bikin lu sukses dulu. Sudah sukses semua. Lalu semua banyak orang sudah masuk gereja Kristen. Lalu dia bikin pendetanya berzina. Pendetanya tamak uang. Pendetanya rusak. Sesudah itu terus seluruh kekristenan anjlok, rusak. Waktu gereja itu menang, paling banyak dapat puluhan ribu orang. Waktu kekristenan sudah hancur, ratusan juta tidak mau jadi Kristen. Satan's investment and the collapse of Christendom. Saya pernah khotbah judul ini di Philadelphia. Waktu itu orang kaget, kok ada khotbah judulnya begini.
Dan saya mengetahui itu pimpinan Tuhan saya berkhotbah begini.